guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi aku lagi di Semarang, abis mengantar ODGJ Bu Siti, dan aku emang udah janjian mau ketemu sama salah satu temanku waktu aku menjadi pramugari guys, gitu. Jadi aku pernah bergabung di salah satu maskapai selama kurang lebih 8 tahun. Ini adalah salah satu temanku seperjuangan aku waktu aku masih piyik ya, hingga sekarang guys. Ini kenalin guys, siapa namanya? Halo guys, nama gue Arbi. Terus tinggal di mana Pak? Tinggal di daerah sini. Daerah sini, dia asli orang sini guys, Jawa Tengah. Dan aku kenal dia sudah kurang lebih 11 tahun dari 2012 sampai sekarang. Gitu, alhamdulillah silaturahminya juga berjalan dengan baik gitu. Dari kita temannya berapa ya? 21 ya? 21. Satu angkatan. Satu angkatan itu 21 orang. Ada yang kepisah-pisah kemana, entah kemana. Aku masih komunikasi intens sama temanku ini, Arbi gitu. Sekedar cerita, banyak banget yang nanya sama aku, Tenovi, kalau misalnya di maskapai itu ada nggak sih sistem pembulian? Itu banyak banget kata-kata yang sering muncul dari pertanyaan kalian. Jadi di sini aku mau share sama kalian, disclaimer ya, ini yang aku alami, jadi belum tentu semua orang mengalami hal yang sama ya. Sekali lagi, ini yang kita rasakan dan aku pernah mengalami hal tersebut, dan belum tentu di maskapai-maskapai lain juga ada yang seperti ini gitu kan. Jadi ini salah satu oknum aja ya, beberapa oknum yang mungkin adanya senioritas kayak gitu-gitu. Aku mau sedikit cerita awal mula ketemu sama Arbi gimana Bi? Ya kita dulu kan awal ketemunya waktu itu di ground school. Ya, kita kan satu batch, satu angkatan. Terus kebetulan ya kita dekat aja sih gitu ya. Maksudnya kita deket emang sama semuanya. Nah gitu guys, jadi aku ya teman seperjuangan aku ya, Arbi ini. Terus waktu ground school ya aku sempat agak-agak yang nggak bisa aku lupain ya, Su ya. Arbi maksudnya. Aku biasa manggil dia. Nah jadi waktu ground school mamaku tuh lagi sakit ya. Sakit apa Bi? Sakit apa ya waktu itu? Cancer. Iya, sakit mamaku saat itu cancer. Terus semua orang yang ada di kelas itu kan 21 orang, itu nggak ada yang boleh megang handphone kecuali aku, gitu ya. Karena ya emang kalau misalnya lagi pendidikan itu nggak boleh pegang handphone, tapi karena mamaku sakit gitu, jadi kita mendapatkan dispensasi untuk megang handphone buat komunikasi sama keluarga, tahu kabar mama, gitu kan ya. Terus berjalan lah ya kan, kita sekolah nih, berangkat pagi jam 7, pulang jam 5. Terus kita kan di asrama gitu, di mes ya guys, mandi subuh-subuh, pokoknya kita jalan kaki untuk ke sekolah, benar-benar belajar untuk mandiri banget. Dan itu pertama kalinya aku jauh dari mamaku dan orang tuaku ya gitu. Selama ini aku nggak pernah jauh dari orang tuaku, baru itu pertama kali. Ya emang karena keharusan juga ya Bi ya. Betul. Emang nggak boleh kemana-mana. Emang nggak boleh kemana-mana. Nah jadi kalau di waktu pendidikan ya, Senin sampai Jumat itu, sampai Sabtu sorry, kita sekolah, terus minggunya itu libur. Jadi kalau kita mau pulang kita pun harus izin, dan belum tentu semuanya diizinkan untuk pulang ya guys. Jadi ya kadang kita kerja bakti ya Bi. Ya kan, kayak kerja bakti di mes gitu, kayak bersih-bersih apa segala macam. Di mes gitu. Ya namanya juga kita kerja sama tim gitu kan ya guys ceritanya. Udah nih berjalanlah waktu, terus mamaku meninggal ya Bi ya. Jadi waktu itu aku lagi sekolah, ingat gak sih Bi? Jadi pas bukan subuh ya, malam gitu, pertengahan malam aku sempat teriak gitu. Terus pada kebangun anak-anak, ya aku mimpi buruk. Terus ternyata besoknya mamaku udah ICU. Oh iya. Ya kan? Iya kayaknya. Jam 12:30 pas 12:30 gitu aku kebangun kan. Aku mimpi yang aku pernah ceritain itu. Mama tuh udah pakai baju putih-putih terus pengen nyebrang jembatan gitu. Iya, jadi kamu cerita gitu ya. Iya kan? Ini aku demi Allah, aku nggak ngada-ngada. Mamaku itu pakai baju putih di mimpiku ya. Mamaku tuh pengen nyebrang, terus di seberang itu udah ada banyak orang itu hitam-hitam. Baju hitam ya. Gitu. Terus aku bangunnya teriak nangis-nangis ya.
Terus aku nelfon mamaku kayak enggak kok mama nggak apa-apa kok, enggak kok mama sehat gitu. Dan qadarullah ya takdir berkata bahwa jam 3 sore mamaku ICU ya. Aku ditelepon, aku pingsan guys langsung, bener nggak? Aku pingsan, terus aku Arbi sama Anik ya, satu lagi ke rumah sakit. Kayaknya kita berdua deh, atau sama Anik ya? Sama Anik ya? Sama Anik. Jadi ada sahabatku juga asli dari Lampung, aku bertiga itu ke salah satu rumah sakit di Jakarta. Tapi mamaku keadaannya udah ICU gitu. Udah koma. Udah. Terus ingat gak Bi, pada saat kan masih belum ikhlas ya Bi ya, waktu maghrib itu, waktu maghrib aku berdoa, aku masih belum ikhlas. Terus pas aku bisikin kuping mamaku, aku pegang tangannya, terus mamaku sempat bangun. Ingat gak? Ingat. Terus? Ingat kan? Ya. Terus dia bangun, terus dia tidur lagi. Dan itu yang terakhir karena udah biru-biru. Udah dingin. Aku pegang itu. Iya kan? Ya. Karena Arbi megang kaki, aku megang tangan. Nah kakakku itu waktu itu belum nggak ngeliat. Jadi pas aku ceritain ini, kakakku tuh kayak masa sih? Padahal kita yang melihat sendiri ya, Bi, proses itu benar-benar cepet banget gitu. Terus Allah manggil mamaku itu sekitar jam 7 lewat ya. Nah gitu guys, jadi pas jam 7:30 mamaku meninggal karena kan harus dicopot alat ya Bi ya, karena udah bengkak-bengkak, udah biru. Dan udah itu biru. Terakhir kali aku melihat mamaku pas mamaku bangun, terus maaf ya kan udah pakai alat bantu nafas ya Bi ya, terus banyak busa-busa yang keluar dari mulut mamaku, kan udah pakai alat semua badannya. Aku ingat mama itu sebenarnya waktu itu dia tuh sempat melek, sempat melek lihat ke arah pusat akara kita. Nah, aku disitulah ngomong, Mah, Arbi izin ya. Mau jagain Novi ya? Iya. Ingat. Ya. Gitu guys. Terus waktu itu ada, pokoknya kita posisi bertiga, aku ingat banget sama si Anik itu. Tapi Anik gak boleh masuk. Jadi yang masuk itu berdua, Arbi megang kaki, aku pegang tangan pokoknya. Udah itu terakhir mamaku. Akhirnya pas kita disitulah, Mama nggak ada. Iya nggak ada. Terus langsung semua keluarga langsung pada masuk kan guys. Pas kita datang itu. Pokoknya itu berjalan benar-benar cepet banget ya. Sampai akhirnya udah kita mengikhlaskan bahwa mamaku emang ya harus pergi selama-lamanya gitu. Tapi itu langsung kayak ngeblank gitu guys. Kayak dunia langsung. Kamu langsung kelihatan banget. Aku langsung bingung gini. Hah? Aku harus ngapain nih? Terus siapa yang ngurusin aku lagi gitu? Karena aku selama ini kan sama mamaku, dari ujung kaki sampai ujung kepala aku tuh selalu diurus sama mamaku. Jadi pas mamaku nggak ada, aku langsung bingung, aku ngapain ya? Aku harus gimana ya gitu guys? Bener nggak sih? Ya aku sampai bener-bener ngeblank, terus pingsan terus berkali-kali. Berapa kali aku pingsan Bi? Waduh, sering banget lah mau pingsan tuh. Di kelas udah. Pingsan, di mana pingsan, baru mau keluar udah pingsan. Jadi bener-bener itu cobaan terberat aku, makanya mungkin tim aku dan teman-temanku mungkin melihat aku ini banyak banget terpaan cobaan-cobaan yang sekarang lagi aku alami. Ya nggak? Satu selesai, satu lagi. Satu selesai, satu lagi. Bener nggak sih? Lagi. Tapi buat aku pribadi, cobaan terbesar aku tuh dalam hidup adalah kehilangan mama. Aku selalu bilang, aku akan kuat menghadapi kehidupan, tapi aku nggak kuat pas aku ditinggalin sama orang yang aku sayang, pergi meninggalkan aku selama-lamanya. Nah, jadi aku tuh udah dikasih masa duka cita, aku ingat banget 2 hari. Habis itu karena aku ada ujian negara gitu kan. Ada ujian negara, terus kalian tahu apa yang terjadi? Itu aku diusir dari kelas, ingat gak sih? Sama instruktur, salah satu instruktur, gara-gara aku disangka menyontek, padahal nggak nyontek, itu baru dimulai. Itu aku ingat banget, warning pertama kan jadi kan ada soal yang nggak perlu dijawab ya, suruh dibulatin aja, karena nggak ada jawabannya, ya kan? Kan yang namanya orang habis kehilangan orang yang kita sayang, ngeblank dong otak aku, ya kan? Aku nanya lah sama temen aku nih sebelah kanan, tadi yang nomor berapa yang nggak perlu dijawab gitu. Dikiranya nyontek. Dikeluarin aku, ya kan, dihempaskan. Nah itu langsung kayak, wah ini hidup ya. Hidup yang benar-benar sesungguhnya aku jalanin saat ini. Nggak bisa cerita sama siapapun, terus nggak bisa ngadu sama siapapun. Aku mau ngadu sama siapa?
mau ngadu sama papaku, nggak mungkin. Aku deketnya sama mamaku doang, karena kan sama-sama perempuan. Dan aku berusaha tegar dan ya berusaha menjalani semuanya gitu. Udah, ya kan? Nggak sampai di situ guys, jangan sedih. Itu baru awal mula dari kehidupan Pratiwi Novianti. Dan lebih parahnya lagi, aku sempat mendapatkan pembulian ya. Jadi inget ya, ini nggak di semua maskapai dan ini hanya beberapa oknum. Udah banyak yang keluar juga sih yang melakukan hal itu. Dan nggak semuanya merasakan hal tersebut ya, apalagi yang aku alami. Gitu. Bener nggak, Bi? Ya betul. Apa yang pernah diingat? Terutama waktu kita masuk awal-awal ya. Kan sebenarnya kalau menurut aku ya, pembulian itu ada masanya gitu. Yang paling parah kan waktu kita masih baru gitu ya. Jadi kayak pembulian itu kayak senior banget gitu, senioritas tuh masih apa ya, masih kental banget gitu. Apalagi ditambah dengan kamu kan waktu itu masih yang benar-benar masih kehilangan mama, ya kan, masih harus terbang. Istilahnya terbang itu kan kita nggak cuman bawa badan gitu, kita kayak harus mikir inget prosedurnya pas terbang, apa yang harus jadi dilakukan. kayak materi-materi yang selama ini sekolah itu di-repeat guys per hari. Jangan dikata terbang yang terbang baik, kagak guys. Itu kayak per hari kita ditanya prosedur ini apa, kayak di ujian tau nggak setiap hari. Pre-flight briefing. Iya, namanya pre-flight briefing gitu. Nah itu aku ngerasain tuh yang lagi ngeblank-ngeblanknya, dipaksa otak kita harus mikir setiap saat, anytime ya, untuk ditanyakan hal tersebut. Bahkan waktu lagi terbang pun nih sama, ini kita ditanya-tanya ya sama senior. Jadi tiba-tiba kayak misalnya kita lagi makan atau kita lagi ngapain, terus suka ditanya soal prosedur-prosedur gitu, yang notabene sebenarnya sudah dilakukan pas pre-flight briefing ya nggak? Kalau misalnya nggak tahu, adalah bahasa-bahasa binatang dan bahasa-bahasa kasar yang dilontarkan. Memang penyampaiannya mereka yang kalau posisinya kamu lagi down, sebenarnya kan pasti berat banget menerimanya gitu. Orang istilahnya aku aja yang cowok gitu kan, ditanya kayak gitu juga pasti kayak panik gitu, kayak ngeblank gitu, apalagi yang udah ngeblank duluan. Nah dari situ terus mulai banyak ini titipan-titipan gitu. Ya, titipan. Terus jadi kalau misalnya ditanya gini, kenapa sih awal mula mereka tuh benci sama aku? Awal mulanya gara-gara apa, Bi? Ya mungkin karena yang pertama kan ya namanya pramugari pasti biasanya cewek-cewek. Kamu cantik. Nah itu kan bisa jadi apa namanya? Dulu aku kurus ya guys. Kurus, cantik. Ya sekarang juga masih cantik sih. Dulu kan masih kurus. Terus ditambah banyak saingan. Dan ditambah cewek. Aku model pertama ya. Ya. Di flat shop ya. Jadi ada majalah apa itu sebutan, jualan ya? Jualan merchandise pesawat. Gitu, merchandise pesawat. Dan selama ini pakai model yang di luar maskapai, betul ya? Betul. Nah terus pas aku masuk, nah jadi aku tuh ketemu sama salah satu pejabat yang menghandle merchandise itu ya. Ya kan? Yang manajernya lah. Jadi yang tertinggi lah di sana. Ya betul. Terus aku langsung ditanya, nama kamu siapa? Aku dipanggil Novi, kan nama aku Pratiwi Novianti, dipanggilnya Novi. Novi Pak, Novi siapa? Novianti. Nah di notice nih sama dia kan, batch berapa? Batch itu angkatan 18 Pak, aku jawab gitu. Besokannya aku langsung telepon untuk datang. Nah, aku langsung diminta untuk jadi BA merchandise yang ada di maskapai tersebut guys. Dari situlah aku langsung merasa pembulian yang aku alami gitu. Aku pernah waktu itu sama senior, kan kalau sama senior harus kenalan ya, jadi kenalannya sampai harus kayak gini banget, terus ya minta maaf harus kayak gini, maaf, permisi, terima kasih, itu adalah 3 magic words yang ada di maskapai. Nah pernah kan kalau anak baru kenalan harus sama cleaner ya? Sama semuanya, jadi nggak pandang staff dulu. Harus. Terus pernah aku diteriakin kan, kalian tahu nggak, dari sini sampai ke ujung itu suara si emasnya itu kedengar langsung, Pratiwi Novianti sini. Nah jadi gitu guys, sampai aku langsung ngerasa, kan aku takut banget kan diteriakin gitu kan, apalagi nada tinggi, sedangkan keluarga aku nggak pernah menggunakan nada-nada tinggi. Terus aku langsung, oh iya mas, lu nggak kenalan apa?
katanya. Terus aku udah kenalan mas, tadi udah kenalan, aku udah bilang gitu. Terus ya namanya juga dicari kesalahan kan ada aja ya. Terus pernah nggak dikasih makan, dan itu sering banget terjadi. Nggak dikasih makan, terus di briefing kayak disuruhnya kerjanya sendiri ya dia. Jadi serving sendiri, dia berdasar sendiri. Serving tuh memberikan snack ya terhadap penumpang. Terus ngambilin sampah juga sendiri. Jadi aku suruh kerja sendiri, benar-benar sendiri. Terus ditambah aku pernah juga kena serangan fisik ya. Jadi didorong troli gitu sampai ada salah satu instruktur dulu yang nanya, kan kita pakai rok kan, belahan gitu waktu pertama ya dia. Itu kan lebam biru guys. Kan kelihatan kan yang namanya kaki mulus, nggak ada bekas apa-apa, tiba-tiba biru lebam gitu. Ditanya lah sama instruktur, Novi itu kenapa? Dengan polosnya aku jawab jujur guys, ini didorong troli sama mbak ini gitu. Terus mbaknya tuh dipanggil, entah gimana ceritanya, pokoknya nggak lama mbak itu resign ya. Resign karena hamil atau apa gitu. Oh iya. Iya kan? Itu mah junior. Iya kan dulu senior kita ceritanya. Aku nggak tahu berapa guys. itu mah. Iya, aku nggak tahu tuh. Kok dia benci banget sama aku? Aku bilang aku salah apa? Digituin. Itu banyak banget kejadian-kejadian. Aku ngerasa kayak, aduh capek banget guys. Beneran capek banget. Dan aku ngerasa pada saat zona nyaman aku udah sekitar kayak 3 tahunan ya. 3 tahunan aku ngerasa, wah ini baru nih terbang nih, ini baru ngerasain cari uang tuh seperti apa. Nah, di garis besarin ya guys, pramugara, siapapun yang kerja ya, yang notabene masih kerja di maskapai ya Bi ya, even income-nya itu besar, dia pasti butuh uang. Jadi jangan sampai ada cerita itu mbaknya itu orang kaya. Kalau orang kaya ngapain cari uang di pramugari, bener nggak sih? Ya kan ada yang sering banget yang sok-sok yang kaya gitu. Iya. Ya kan? Ya. Kalau enggak yang itulah. Iya. Balik lagi nih ke ground school. Prati Novianti pernah berantem nggak? Iya, dia pernah berantem. Ngapain ya gitu. Sebenarnya sih masalahnya ya cantik ketemu cantik, ya kan? Dia merasa lebih cantik, yang ini juga merasa cantik, jadi berantem gitu. Enggak. Salah. Terus gimana dong? Jadi gara-garanya waktu itu mamaku baru meninggal, terus aku kan dikeluarin ya. Ini aku ceritain sebenarnya. Aku dikeluarin, terus disuruh voting lah. Ya kan? Ingat gak disuruh voting? Ya udah, ini kalau emang Novi mau ujian ulang, kalian semua harus ngulang. Oh iya. Terus, udah gitu anak-anak langsung pada bilang gini, nggak mau, katanya nggak mau, Novi aja dikeluarin. Iya benar, sampai kan inget ya, aku loh yang bilang. Iya belain kamu, belain aku gitu. Aku sampai ngomong depan kelas loh gitu. Bener. Iya terus udah Novi aja suruh keluar gitu. Terus nggak ada yang mau, nggak ada yang mau ujian lagi. Terus aku sampai mohon tolong. Ya aku mohon kan, kayak mamaku udah meninggal, aku nggak punya siapa-siapa, aku harus kerja, aku harus cari uang untuk diri aku harus ngehidupi diri aku gitu. Banyak hal-hal yang aku pengen capai, impian-impian yang aku harus capai dengan aku bekerja jadi pramugari. Ya jujur, mamaku awalnya nggak setuju ya Bi. Aku udah bilang kan, mamaku awalnya nggak setuju. Terus final mamaku kayak udah koma gitu. Sebelum koma, mamaku bilang, mama ikhlas kamu jadi pramugari gitu. Mungkin emang udah jalannya. Karena pesannya mamaku cuma satu, apa Bi? Aku diminta sarjana. Ya kan? Karena kan waktu aku kuliah di salah satu universitas di Tangerang gitu. Mamaku cuma pesan itu doang, karena waktu aku jadi pramugari, sebelum jadi pramugari aku udah kuliah gitu, semester 2 kalau nggak salah, apa semester 3 aku lupa. Nah, mamaku cuma pesan itu doang. Mamaku pengen aku bisa selesai kuliah dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya gitu dengan sarjana S1. Nah, oke. Balik lagi nih guys. Udah kan aku dikeluarin lah, ceritanya nggak ada yang mau tuh ya. Ya udah lah ya, aku terima nasib aja. Terus aku disuruh, kan udah aku nggak ujian, berarti aku nggak lulus dong, bener kan? Terus aku udah mau packing,
Terus akhirnya aku balik lah tuh, ya kan, setelah ada konflik kayak gitu, aku pulang. Ada salah satu orang di satu angkatan aku, sebut aja Mbak U ya. Nah, si Mbak U ini ngomongin dasar lo drama, katanya gitu. Mamaku abis meninggal dia bilang dasar lo drama, drama queen kata dia gitu. Wah, kalian tahu apa yang terjadi, tapi nggak boleh dicontoh ya, sekali lagi nggak boleh dicontoh. Nyampe mes kan ya, wah kan udah kita jalan tuh, nyampe mes langsung kita baku hantam. Down to the ground, you're dragging me, it's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain, it sets me free. It's wrong, I can't make right.